memulai subuh kita kali ini dengan sama-sama bersabar dan memulainya dengan ta'lim, berharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian hadirin, kiranya bisa dipermaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja. Pakai yang enggak atau ini. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh ayah bunda Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah mudah-mudahan pada subuh kali ini semoga kita semua dalam naungan rahmat, kasih sayang dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini di bulan Rabiul Awal dan di permulaan bulan November ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi, siapa yang bisa menjaga salat subuhnya, tentu berjamaah di masjid, ya, fahuwa fi zimmatillah, maka pada hari itu dia berada dalam zimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berumah tangga, Allah jamin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang berdagang, Allah jamin perdagangannya menjadi perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Bagi yang menuntut ilmu, anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah, memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah, maka ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Izinkan kita sama-sama belajar pada pagi hari ini dalam suasana di bulan Rabiul Awal. Kita berbicara bulan Rabiul Awal tentu tidak jauh-jauh dari bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu tema, yaitu kekuatan kalimat tauhid. Mari sama-sama kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang seorang sosok manusia, tentu yang namanya manusia ini secara umum, manusia secara umum adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari namanya lupa dan salah. Tetapi dari manusia secara umum tersebut ada dari mereka orang-orang yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi hamba pilihan Allah? Karena mereka yang menjadi pilihan Allah ini mendapatkan tugas yang berbeda dibanding manusia secara umum. Kita kenal dengan nama Nabi dan Rasul. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau Nabi, bagaimana bunda? Ayah, apa itu Nabi? Seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian wahyu tersebut diperintahkan untuk diajarkan kepada keluarga terdekatnya saja, ya. Dan ada periode tertentu. Kalau Rasul sama laki-laki biasa, kemudian Allah berikan wahyu kepadanya, kemudian Allah perintahkan untuk menyebarkan risalahnya kepada segenap manusia. Dan setiap nabi dan rasul memiliki periode tertentu. Ketika periodenya lewat, maka ajarannya tidak berlaku lagi secara umum. Contoh, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan semua yang terkait dengan beliau alaihissalam, maka untuk saat ini tidak berlaku lagi apa yang beliau terima tersebut. Nabi Musa punya tongkat yang bisa membelah lautan. Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat. Maka kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan mukjizat yang terdapat pada beliau alaihissalam hanya berlaku pada zaman beliau saja. Sementara ada salah seorang dari Nabi Ulul Azmi yang risalahnya berlaku sampai hari kiamat, mulai dari masa diutusnya beliau sampai terjadinya hari kiamat. Siapa beliau? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka The Encyclopedia Britannica menuliskan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad is the most successful of all prophets and religious personalities. Muhammad adalah orang yang paling top, paling berhasil, paling sukses dari semua nabi Allah dan sosok agama yang sangat sempurna dan paripurna. Kalau kita mengenal jumlah nabi dan rasul yang diketahui ada berapa Bapak Ibu sekalian? Yang wajib diketahui ada berapa? 25. Tapi total nabi dan rasul yang Allah utus, nabi yang Allah utus ada berapa? Dalam hadis Muslim 124.000 nabi. Dan 315 dari mereka adalah diangkat menjadi rasul. Dari sekian banyak itu dikumpulkan dan disimpulkan oleh The Encyclopedia Britannica bahwa nabi yang paling berhasil dalam risalah kenabiannya dan contoh prototipe manusia baik secara dunia maupun akhirat yang sempurna contohnya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari tema pada pagi hari ini dan terlepas dari khilafiyah di antara para ulama atau sebagian di antara kaum muslimin, ada yang maulid, ada yang tidak maulid, ada yang memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak perlu. Saya pikir yang dilakukan di masjid ini tidak lebih daripada ta'lim. Sama-sama kita mempelajari sesuatu, setelah kita mengetahuinya maka bismillah kita mengamalkan sesuatu tersebut di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makan-makan semata, dengan kumpul-kumpul yang tidak jelas, dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang justru semakin menjauhkan kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sepakat kita harus sama-sama menjauhinya. Tapi kalau dalam sebuah masjid, dalam sebuah majelis ta'lim, di bulan-bulan ini semakin giat mereka melakukan kegiatan ta'lim guna membahas kepribadian
dan sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian semakin timbul kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perkara-perkara seperti ini wajib bagi kita untuk terus meramaikan. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, Allah dan seluruh malaikat, ya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di sini nabi yang dimaksud nabi siapa? Apa Nabi Adam? Apa Nabi Ibrahim? Apa Nabi Musa? Apa Nabi Yusya? Nabi yang membersamai Nabi Musa alaihissalam? Apa Nabi Isa alaihissalam? Atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi siapa yang dimaksud? Di dalam ayat ini di surah Al-Ahzab, para ulama mengatakan yusalluna 'alan nabi adalah solawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan jemaah bertanya, dari mana kita tahu kok yusalluna 'alan nabi ini nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca Quran, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah itu banyak menyebutkan nama-nama nabi secara langsung. Kalau Allah menyebutkan nama nabi selain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu langsung menyebutkan namanya, langsung disebut namanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan dua cara dalam Al-Qur'an. Satu, Allah sebutkan dengan kata nabi saja. Yang kedua, kalaupun namanya disebutkan langsung Muhammad, maka di belakangnya pasti ada kata Rasulullah. Jadi tidak berdiri sendiri nama Muhammad. Contoh, ketika Allah menyebutkan nama nabi selain Nabi Muhammad, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah dari pondasinya, dari dasarnya, dan Ismail. Langsung tuh Allah sebutkan Musa, Allah sebutkan Ibrahim, Allah sebutkan Ismail. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyebutkan dengan dua cara, Bapak Ibu sekalian. Satu, seperti di ayat ini, Allah hanya menyebutkan alan nabi, bermakna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, Allah menyebutkan nama Muhammad tapi di belakangnya ada kata Rasulullah, sebagaimana yang ustadz kita di dalam sholat sering mengulang-ulang di akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi nama Nabi Muhammad tidak berdiri sendiri kecuali di belakangnya ada kata Rasulullah. Apa maknanya hadirin yang dimuliakan Allah? Disinilah Allah ajarkan kepada kita adab. Ya, kita diajarkan oleh Allah apa, Bapak Ibu sekalian? Adab. Adab kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sang pemilik langit dan bumi, lahu ma fis samawati wal ard, memiliki adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sudah sepatutnya kita yang mengaku umatnya lebih beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu-satunya ibadah, ya, satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang sebelum Allah perintahkan untuk kita lakukan, Allah lebih dahulu menyontohkan dan melakukannya. Ibadah tersebut satu-satunya adalah ibadah sholawat. Saya ulangi, kalau di dalam Quran ada perintah ibadah atau perintah melakukan ibadah, maka perintah itu biasanya hanya untuk hamba Allah yang beriman. Tapi hanya ada satu ibadah dan satu-satunya ibadah sebelum diperintahkan kepada manusia hamba yang beriman melakukannya, Allah dan malaikat lebih dahulu melakukannya. Tanda bahwa ibadah ini benar-benar ibadah yang agung. Ibadah tersebut adalah ibadah solawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru keluar kalimat perintah setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ketika sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, Imam Ibnu Katsir mengatakan bersiap-siaplah. Karena biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan dari Allah. Ternyata benar, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam yang baik kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau orang itu mencintai seseorang, kalau kata ulama, ciri yang paling mudah adalah lisan dan hatinya selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Kita mencintai istri kita, kita mencintai suami kita, kita mencintai kedua orang tua kita, kita mencintai anak-anak kita, maka mereka tidak pernah luput dari lisan ini tatkala berdoa. Tidak pernah luput dari lisan ini untuk memanggil sayang kepada mereka. Tidak pernah luput dari lisan ini untuk mendoakan yang terbaik untuk mereka dalam setiap munajat kita. Maka apa ciri umat Nabi Muhammad SAW? Simple dan gampang. Sejauh mana lisan kita basah dengan kalimat solawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan solawat yang seperti apa yang paling baik kita baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengingat banyak sekali solawat yang beredar di masyarakat. Para ulama mengatakan, saya ambil yang paling bagus ya. Para ulama mengatakan solawat yang paling baik itu adalah solawat yang kita baca dalam keadaan terbaik. Keadaan terbaik itu apa Bapak Ibu sekalian? Dalam keadaan kita sholat. Bukankah dalam keadaan sholat kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bunyinya dalam sholat kita? Coba kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka solawat yang ini menempati posisi paling tinggi ya.
Karena solawat ini kita baca di dalam keadaan terbaik, dan keadaan terbaik seorang hamba di hadapan Allah tidak lain dan tidak bukan tatkala kita dalam keadaan sholat. Maka solawat yang kita baca dalam sholat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dikenal dengan nama solawat Ibrahimiyah. Apa Bapak Ibu? Solawat Ibrahimiyah, solawat yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh kita baca sekali solawat ini Bapak Ibu sekalian di awal ta'lim kita, sambil menjelang kita menuju waktu syuruk. Mudah-mudahan dengan kita baca solawat Ibrahimiyah ini sekali sampai 3 kali ya, mudah-mudahan dengan kita membaca solawat Ibrahimiyah ini, Allah mencatat kita sebagai hamba Allah yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi doa Bapak Ibu sekalian, password doa itu sampai ke langit, kata Nabi, di awal doa dan di akhir doa jangan lupa membaca solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang memiliki hajat, yang memiliki doa, yang sedang sakit, yang sedang ada masalah, yang ada hajat-hajat tertentu, semoga Allah kabulkan untuk kita semua di pagi hari ini. Dengan sama-sama kita memulai membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai. Allahumma sholli kama shallaita wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Saya ingin bertanya, gambar di depan itu gambar bendera apa? Bendera apa Bapak Ibu? Bendera Amerika Serikat ya. Kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan bangsa yang memegang peradaban atau negeri adidaya adalah Persia dan Romawi, yang kedua-duanya dengan izin dari Allah ditaklukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita bicara bangsa adidaya hari ini adalah bangsa atau negara yang bernama Amerika Serikat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kenal dengan beliau? Siapa beliau? Ada yang tahu? Siapa Pak? George Bush. Kenal Ibu? Bu? Kenal? Enggak? Ada yang bilang iya, hebat sekali ibu-ibu muhajirin, ada yang kenal beliau ya. Sebagian besar tidak, tapi sebagian kenal. Masya Allah. Bapak kenal dengan George Bush? Pak Zen kenal Pak? Oh, enggak kenal Bapak ya. Masya Allah. Baik. George Herbert Walker Bush ya, mantan presiden Amerika Serikat yang sudah meninggal dunia baru-baru ini, kalau tidak salah tahun lalu 2018. Coba jawab pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah mantan presiden Amerika Serikat. Kapan lahirnya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Kapan wafatnya? Kemarin. Kemarin ya, Masya Allah. Sampai tahu seperti itu ya. Meninggalnya tahun lalu 2018 ya.
Siapa nama ayahnya? Nggak tahu juga. Kalau yang curang jawabannya ayahnya namanya Bush begitu ya. Siapa nama ibunya? Ibu Bush ya. Siapa nama kakeknya? Ngapain kita ketahui? Nggak ada guna manfaatnya, betul? Siapa nama neneknya? Nggak tahu juga. Masya Allah. Siapa nama istrinya? Nyonya Bush ya. Siapa nama anaknya? Bush juga. Masya Allah. Jadi jawabannya semuanya Bush ya. Allahu Akbar walillahilham. Katanya tokoh dunia, presiden negeri adidaya, baru wafat tahun yang lalu. Belum lama, baru setahun yang lalu. Ternyata pengetahuan kita zong ya. Dan tidak ada manfaatnya untuk tahu. Tidak ada kaifiyahnya, tidak ada kegunaannya. Kita tahu seluk-beluk, teteh bengek dan semua dari beliau, George Herbert Walker Bush. Gak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia kita apalagi akhirat. Tidak ada kaitannya. Allahu Akbar walillahilham. Tapi coba kita lihat beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah ya. Beliau khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul ya. Jadi banyak gelarnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama khatamul anbiya wal mursalin. Ini Allah sendiri yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak boleh kita percaya ketika ada siapapun di antara kita mengaku nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Pasti itu hoax, pasti itu bohong, dan pasti dia berdusta. Ya, banyak sekali nabi palsu hadirin yang dimuliakan Allah, dan termasuk Indonesia ini negeri penghasil nabi palsu terbanyak di dunia. Ya. Di Jawa Tengah nama nabinya Tukimin. Ya. Benar serius. Cari di Google nanti. Tukimin ngaku mendapatkan wahyu karena mimpi, kemudian deklarasi saya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Lombok Timur dia beruzlah bahasanya. Dia menyepi, dia bertapa di Puncak Rinjani. Pak, Puncak Rinjani itu dari dulu saya kecil sampai sekarang terkenal tempat yang angker, banyak setannya di situ. Ya, banyak demit, banyak penampakan, banyak orang melakukan ritual-ritual musyrik. Ini kakek bertapa di sono, mengaku setelah 40 hari mendapatkan wahyu Al-Quran dan mengatakan saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak, ya. Makanya katanya Ustadz Arifin Ilham Allah yarham, gampang Bapak Ibu ngetesnya kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Gampang sekali. Mau tahu caranya? Besok apalagi nih menjelang akhir zaman, banyak pendusta, banyak orang yang mengaku-ngaku nabi gitu ya. Maka cara ngetesnya gampang, kata Ustadz Arifin. Gampang sekali. Apa kata beliau? Masukkan namanya ke dalam sholawat. Kalau dengarnya enak, itu nabi. Kalau enggak didengarnya enak, maaf, itu bukan nabi. Contoh salat itu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak enggak Bu? Enak. Namanya siapa di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kata beliau, Allah yarham, masukkan nama selain Nabi Muhammad. Enak kali dengar. Tukimin coba. Allahumma sholli ala Tukimin. Ya Allah. Kayaknya gatel kita Pak punya telinga itu ya. Dan memang kata para ulama,
tidak bisa seseorang itu mengaku-ngaku sebagai nabi. Karena biasanya ketika orang akan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, ada tanda-tanda prakenabian, tanda-tanda sebelum menjadi nabi. Ya. Ada tanda-tanda sebelum diangkat menjadi nabi. Dan ketika menjadi nabi pun terdapat tanda-tanda kenabian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah dilihat oleh seorang pendeta yang namanya Buhairah. Siapa Bapak Ibu? Buhairah, ya. Pendeta Buhairah ini dalam riwayat melihat Nabi Muhammad SAW dengan tanda-tanda kenabian sebagaimana yang beliau lihat dalam kitab Taurat dan Injil. Beliau seorang pendeta, beliau seorang ahli kitab, tapi ahli kitab yang lurus, yang masih menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi SAW, waktu itu Nabi dalam usia muda dan belum menjadi Nabi, pendeta Buhairah ini menemukan tanda di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 12 tahun ikut dengan Abu Talib pamannya ke negeri Syam untuk dagang, yang ketemu dengan pendeta yang masyhur dari Nasrani, Bahira namanya, dan dia tahu pada saat itu ada nabi yang akan keluar di Jazirah Arab. Maka Bahira yang melihat daripada tingkah yang sebelumnya sudah pun tengok kafilah ini berjalan dengan ada awan macam mengiringi sama dengan kafilah itu. Pendeta ini pergi ketemu, lalu memanggil Nabi SAW, dilihat cirinya. Ternyata dalam Taurat dan Injil ini betul-betul disebutkan, mereka tahu betul ciri kenabian itu. Nah, jadi pendeta Buhairah atau Bahirah menemukan ciri kenabian di diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala waktu itu beliau dengan pamannya berserta rombongan dalam sebuah kabilah menuju ke Syam. Dalam iring-iringan rombongan ada awan yang mengikuti. Jadi rombongan Nabi itu terlindungi awan. Jadi di mana ada Nabi itu awan itu selalu mengikuti. Dari kejauhan pendeta Buhairah atau Bahirah melihat ada awan, persis sebagaimana tanda yang disampaikan dalam Taurat dan Injil mereka. Di dalam video singkat ini dikutip di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Ayatnya masih ada dalam Alkitab teman-teman Nasrani sampai hari ini. Perhatikan. Namun ketika ia roh kebenaran, ya, namun ketika ia roh kebenaran itu datang. Jadi ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam tatkala beliau ditanya oleh murid-muridnya tentang sesuatu yang besar. Kemudian Nabi Isa tidak bisa menjawab, beliau hanya menjawab, namun ketika ia roh kebenaran itu datang, dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran. Sebab ia tidak berbicara atas keinginannya sendiri, melainkan semua hal yang ia dengar itulah yang akan ia katakan memberitahumu hal-hal yang akan terjadi. Semua yang dia sampaikan adalah sesuatu yang dia dengar dari Tuhan, ya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Najm, ya, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidaklah dia berbuat dengan hawa nafsunya kecuali apapun yang dia katakan dan dia lakukan semua dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nanti ada yang
mengaku-ngaku menjadi nabi, lihat Pak, di atasnya itu ada awan atau enggak. Kalau enggak ada awan berarti dia bukan nabi, ya. Karena Nabi Muhammad dilindungi oleh awan dimanapun beliau berada. Makanya Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah, ya, di kota Madinah, kalau Bapak Ibu sekalian umroh, di sebelah kalau kita menghadap ke makam Nabi di pintu Babus Salam, kita berjalan ke sebelah kanan terus sampai ke ujung pintu pagar Masjid Nabawi. Di luar ada 2 masjid yang tampak, yang sebelah kiri dan yang di depannya sedikit. Yang sebelah kiri itu ada masjid, dan 2 masjid ini dibangun di zaman kekhalifahan Turki Utsman. Di sebelah kiri itu ada sebuah masjid yang namanya Masjid Gomamah atau Masjid Awan, ya. Masjid Gomamah itu tidak dipakai sholat hari ini, hanya sebagai bangunan dan monumen yang ditandai dibangun oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Titik itulah dijadikan sebagai tempat yang tidak boleh hilang, di mana di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpin sholat Idul Fitri bersama para sahabat, dan dalam keadaan mereka dinaungi awan. Maka di mana Nabi pernah melaksanakan itu, dibangunkan sebuah masjid sebagai monumen tanda bahwa di situ pernah terjadi sebuah peristiwa penting di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya Bapak Ibu? Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, ya. Sekarang tanggal berapa Hijriyah ini? Kalau kita tanggal Masehiyah tanggal berapa? Tanggal 1. Kalau tanggal Hijriyahnya tanggal 5 Rabiul Awal, ya. Berarti pekan depan kalau kita melihat hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan wafatnya? Tanggal 2 November ya, hari ini. Kapan wafatnya beliau? Beliau wafat di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal, ya. Siapa nama ayahnya? Abdullah, ya. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama neneknya? Nyonya Abdul Muthalib, ya. Siapa nama istri beliau? Nah, ini berapa jumlah istri beliau? Banyak ya. Ada 11 ya. Coba sebutkan 3 saja selain Khadijah. Aisyah, terus sebelum Aisyah Zainab, sebelum Aisyah Hadiah Khadijah, ini baru Aisyah. Sebelum Aisyah siapa? Saudah, ya, Saudah, Aisyah. Siapa lagi satu? Ada 11 selain Khadijah. Ayo, ini ibu-ibu nih, ya, jangan sampai kita mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengakui beliau sebagai nabi, tapi silsilah keluarga beliau saja kita belum khatam, ya. Ada 11 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan beliau masing-masing radhiyallahu taala anha, ya. Siapa nama anak-anaknya? Anak laki-lakinya ada berapa? Ayo, anak laki-laki Rasul ada berapa? Ada 3. Yang pertama namanya Qasim. Makanya di antara panggilan Nabi SAW adalah Aba Qasim atau Abu Qasim. Bapaknya Qasim. Masya Allah. Pak Qasim ada Pak Qasim di sini? Nggak ada Pak Qasim. Biasanya ada Pak Qasim. Ada, Masya Allah, ya, Aba Qasim, ya. Anak kedua beliau namanya siapa? Yang laki-laki
Yang pertama Qasim, yang kedua sama dengan nama Nabi Ibrahim. Ya. Siapa lagi nama anak beliau? Apakah anak laki-laki beliau hidup sampai besar, sampai dewasa? Tidak. Semua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki diwafatkan Allah dalam usia balita atau masih sangat kecil. Di antara sebabnya adalah menghindari dari keturunan beliau orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi dan rasul. Jadi yang hidupnya panjang sampai dewasa semua putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit banyak kita mengetahui latar belakang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Syuruknya jam 5.25 tambah 15 menit berarti 5.40. Di jam sekarang sudah 5.28 berarti 12 menit lagi. Boleh Bapak Ibu sekalian? Boleh ya. Jadi jangan taklim belum selesai sudah sholat syuruk dulu. Ini kadang-kadang kita keliru ya. Kadang-kadang kita khilaf. Taklim ini hukumnya wajib karena menuntut ilmu. Sementara sholat syuruk hukumnya sunnah. Tidak boleh mendahulukan sunnah ketika ada datang yang wajib. Itu kaedahnya. Kita bela-belain sholat tahajud dari jam 1 malam sampai jam 3. Sementara azan subuh jam 4 lewat. Karena sholat tahajudnya terlalu pagi, terlalu awal, jeda dengan subuh agak jauh. Akhirnya bangun sholat subuhnya jam 7:30. Sholat subuhnya digabung dengan sholat duha ya. Maka kata para ulama jangan sampai karena perkara yang sunnah kita korbankan yang wajib. Ini kadang-kadang guru kita di dalam majelis ini pembahasannya agak panjang, agak mendalam. Kemudian saya misalkan tidak sabar, aduh udah masuk waktu syuruk nih, saya keluar aja ke sebelah samping terus sholat 2 rakaat isyraq. Betul mendapat pahala haji dan umroh, tapi tidak berakhlak dan tidak sempurna. Kenapa? Di dalam masih dibahas ilmu, sementara membahas ilmu hukumnya wajib. Makanya saya ingatkan, karena syuruknya jam 5.25 sudah masuk dan kita sholat isyraq minimal 15 menit setelah waktunya datang, maka 5:40 kita baru sholat isyraq bersama-sama insya Allah. Alphonse de Lamartine, Paris 1854. Beliau berkata dalam sebuah buku, beliau menyampaikan, dengan memperhatikan semua standar ukuran kehebatan manusia, kita bisa bertanya, apakah ada orang yang lebih hebat dari dia? Dia adalah filsuf, orator, rasul, legislator, penentu hukum, pemimpin tentara, negosiator ulum, pembaharu, pemimpin keagamaan, pendiri lebih dari 20 wilayah negara berasas agama. Dialah Muhammad. Beliau mengakui manusia yang paripurna prestasinya itu adalah nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau boleh jujur, kalau ada orang yang ahli filsuf, belum tentu dia ahli orator, belum tentu dia rasul, belum tentu dia legislator, belum tentu seorang filsuf pemimpin tentara, belum tentu pemimpin tentara pemimpin agama. Tapi dalam diri seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam komplit. Kita mau melihat beliau sebagai apa? Insya Allah ada di sana. Sebagai ayah, beliau sebagai ayah teladan. Sebagai pemimpin negara, beliau pemimpin negara yang dicintai oleh semua umatnya, bahkan disegani oleh lawan-lawannya. Sebagai pemimpin agama, sudah jelas beliau Rasul utusan Allah. Sebagai pemimpin tentara, sebagai pemimpin
masyarakat, sebagai guru peradaban, sebagai legislator, sebagai pembaharu di saat kota Mekah diliputi dengan kejahiliahan. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa Al-Qur'anul Karim. Maka peradaban kota Mekah yang dahulu tak dipandang oleh dunia, bahkan tidak memiliki keunggulan apapun dibanding Persia dan Romawi, kini tampil menjadi bangsa yang sangat diagungkan, bangsa yang sangat disegani, dan umat beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Andai Pak, ini andai beliau mengajarkan tentang sebuah kesalahan. Ini saya pernah berbicara dengan dosen filsafat ya, yang kebetulan dosennya ini istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa kata beliau? Andai yang diajarkan oleh seorang Muhammad, beliau tidak mengatakan Rasul Muhammad sebagai bentuk objektivitas berpikir, andai yang diajarkan Muhammad itu tidak benar, tidak mungkin sebuah kebohongan bertahan ribuan tahun. Usia ajaran Muhammad ini hampir 15 abad, dan tidak ada sebuah kebohongan di atas muka bumi ini mampu bertahan lebih dari 15 abad. Yang kedua, kalau seandainya yang diajarkan oleh Muhammad adalah perkara yang salah, tidak mungkin setiap hari pengikutnya kian hari kian bertambah. Maka sudah pasti melihat kenyataan yang ada bahwa umat Nabi Muhammad hari ini sallallahu alaihi wasallam adalah umat dengan populasi pemeluk agamanya terbesar kedua di dunia, bisa dipastikan bahwa apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan semuanya adalah kebenaran. Alhamdulillah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara profesi yang wajib dilalui atau yang wajib dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, kalau kita melihat CV-nya, kurikulum vitae-nya, biasanya nabi dan rasul itu punya kesamaan profesi sebelum diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Sebagai apa Bapak? Sebagai pengembala kambing. Ini wajib Pak. Semua nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, pekerjaannya sama. Di antara backgroundnya, pekerjaannya sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali beliau pernah menjadi pengembala kambing. Ya. Nabi Adam pengembala kambing, Nabi Nuh pengembala kambing, Nabi Ibrahim pengembala kambing, Nabi Musa pengembala kambing, Nabi Isa alaihissalam penggembala kambing, penggembala domba. Yang mengikuti beliau dianggap dan dikatakan oleh mereka yang menuhankan Isa alaihissalam menjadi domba-domba Tuhan. Yang tidak mengikuti beliau sebagai Tuhan, kata mereka, disebut dengan domba tersesat. Dan kita nggak pernah marah Pak dengan statement seperti itu. Saya domba tersesat, ibu-ibu domba-domba betina tersesat, bapak-bapak domba-domba jantan tersesat. Ya itu istilah mereka. Kita nggak masalah, ya. Tapi ada sebagian kaum muslimin agak panas dan agak gelisah hatinya, gelisah telinganya, gatal telinganya ketika kita mengatakan kepada teman-teman yang tidak beriman kepada Allah dengan sebutan yang diajarkan Allah lebih dari 500 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu kafir. Ya. Orang yang kafir, orang yang kafir, tertutup hatinya. Ya. Ini Al-Quran.
Al-Quran ditutup oleh apa namanya ini Bapak Ibu? Sampul. Di dalam bahasa Inggris disebut kafir. Dalam bahasa Arab disebut kafir. Sama tuh. Ada namanya hard cover, ada namanya soft cover. Hard cover penutupnya keras. Di Quran ini hard cover. Ya, ada yang soft cover. Ya. Buku tulis anak-anak kita itu soft cover. Kalau Quran ini dalam keadaan ditutup, kita tidak akan bisa membaca isinya. Tapi kalau kita buka penutupnya dan kita buka per lembar satu demi satu, maka akan tampak apa yang ada di dalamnya. Kenapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW disebut kafir? Karena mereka menutup dirinya dari kebenaran. Simpel aja, kalau tidak mau disebut kafir, berimanlah kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka di antara hikmah, kata para ulama, kenapa setiap nabi yang diutus Allah, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penggembala kambing di awalnya? Ada 4 alasan kata para ulama. 1, bisa mengatur kambing, maka bisa menangani problematika umat. Kambing itu luar biasa, ya. Kambing itu tabiatnya berbeda-beda. Maka yang kedua, siapa yang bisa mengangon kambing, yang bisa menggembala kambing, Allah sedang melatihnya sabar dan mengayomi. Karena kambing itu punya otaknya masing-masing, enggak kayak bebek atau ayam. Bebek kalau kita keluarkan dari kandang, dia ngikut Pak. Cukup tuannya atau penggembalanya bawa sebuah batang kayu yang rapuh, diarahkan pimpinan di depannya, dia yang belakang nurut Pak. Tapi kalau kambing, otaknya satu kambing dengan kambing yang lain beda-beda. Mau makan di sini, ada yang mau makan di sana, ada yang mau di sana, mau nyebar kemana-mana. Maka seorang penggembala kambing dilatih oleh Allah sabar bagaimana mengatur kambing-kambing tersebut. Yang ketiga, tawadhu, rendah hati. Lihat kambing itu kalau dia posisinya menunduk apa membusungkan dada Pak? Merunduk atau membusungkan dada? Merunduk. Ya, kambing itu tawadhu, dia nggak pernah membusungkan dadanya. Beda dengan kuda. Kalau kuda gagah, cetlak, cetlak. Makanya orang yang naik kuda, ya, itu gagah sekali. Ya, dan termasuk di antara olahraga sunnah. Kenapa diajarkan kita agar naik kuda? Untuk melatih wibawa, izzah. Nggak ada orang naik kuda tuh tawaduk begini, nggak ada. Pasti gagah. Tapi orang yang mengangon kambing itu tawaduk. Kenapa? Kambingnya saja nunduk terus. Kita diajarkan oleh kambing untuk nunduk, tawaduk, rendah hati. Ya. Dan Allah ingin melatih setiap nabi dan rasul untuk mandiri secara ekonomi, bahkan sebelum diutus sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam sebuah buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, tulisan Michael H. Hart yang sangat fenomenal. Beliau seorang fisikawan, seorang filosof yang beragama Nasrani. Di dalam buku beliau dituliskan tokoh pertama yang paling berpengaruh, famous statement from non-Muslim about Prophet Muhammad. Michael H. Hart, the 100 ranking of the most influential persons in history, 1978. Beliau memilih meletakkan orang pertama yang paling berpengaruh di muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My choice of Muhammad
to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. Ketika saya menuliskan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di antara 100 tokoh dunia, mungkin banyak menjadi kejutan bagi para pembaca dan mengundang banyak pertanyaan dari banyak orang. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Dialah sosok manusia, sekali lagi, yang benar-benar sukses dalam dua karakter kehidupan. Satu sebagai tokoh agama, sebagai panutan dalam kehidupan beragama, dan beliau orang yang sukses pula dalam urusan-urusan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Bahkan sebagai akhir, mana nih? Bahkan aktor Van Damme, ya, beliau adalah pemain film dari Hollywood. Ketika diwawancara oleh BBC tentang gaya hidup sehat beliau, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, tentu dalam versi bahasa Inggris, beliau mengatakan tokoh idola saya untuk gaya hidup sehat adalah Prophet Muhammad. Saya tidak tahu apakah beliau sudah bersyahadat atau tidak, tapi yang jelas beliau tokoh Hollywood, termasuk di antara satu dari sekian banyak tokoh Hollywood yang menjadikan Rasul Muhammad SAW sebagai idola dalam lifestyle, dalam gaya hidup sehari-hari. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu di terakhir, kalau Bapak Ibu sempat jalan-jalan di Hollywood di Amerika, Bapak Ibu akan menemukan sebuah trotoar seperti ini. Ya, sebuah trotoar seperti ini yang di bawahnya terdapat gambar bintang-bintang, ya. Ada kurang lebih 2.500 nama. 2.500 nama yang dituliskan di trotoar ini, diabadikan dalam bentuk prasasti dengan latar belakang bintang, sebagai tokoh dunia yang berpengaruh dalam jagat Hollywood, bahkan dalam kancah internasional atau dunia. Kita melihat Pak di gambar di depan ini, di bawah ini ada tulisannya siapa Pak? Michael Jackson. Ya, ini dilewati Pak, diinjak-injak sama orang. Tapi ada satu nama yang namanya tidak ditulis di bawah. The Hollywood Walk of Fame sejauh ini telah diisi lebih dari 2.500 nama selebritas dan tokoh dunia, dengan area 15 blok di Hollywood Boulevard dengan 3 blok di Vine Street, ya, di Hollywood di Amerika. Ada satu nama yang tidak ditaruh di bawah, tapi dipajang di mana? Di tembok. Nama beliau adalah Muhammad Ali, ya, tokoh dunia. Beliau sudah wafat. Ketika beliau namanya akan ditaruh di Walk of Fame, di jajaran tokoh-tokoh yang berada di trotoar tersebut, beliau minta namanya tidak ditaruh di bawah, tapi beliau minta namanya ditempel di dinding, dan menjadi satu-satunya tokoh di Amerika yang namanya tidak ditulis di bawah tapi menempel di dinding. Dialah Muhammad Ali Cassius Clay. Apa kata beliau sebagai penutup, dan mudah-mudahan apa yang beliau contohkan sama kita ini menjadi inspirasi bagaimana cara kita berakhlak dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, saya dinamai menggunakan nama Nabi kami, nama Nabi kami yang tercinta Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Dan atas dasar ini tak mungkin saya membiarkan orang-orang untuk menginjak-injak namanya. Masya Allah, ya. Maka beliau minta kepada panitia dan
prasasti Muhammad Ali sampai hari ini menjadi satu-satunya nama yang tidak diletakkan di bawah sebagaimana Michael Jackson tadi kita lihat, kecuali namanya terpampang di dinding, tidak diinjak-injak, karena beliau amat sangat menghargai, menghormati, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni kesalahan beliau Muhammad Ali dengan segala khilaf dan dosanya. Semoga Allah menerima semua amal solehnya. Semoga kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau amat sangat menjaga nama Muhammad yang melekat dalam dirinya. Ini kita banyak yang namanya Muhammad dalam nama-nama kita. Ayo kita hargai nama tersebut, kita aplikasikan dalam kehidupan, kita muliakan dengan akhlak perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi, dan pada akhirnya kita semua Allah pertemukan dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus yang paling tinggi nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.